Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku generasi smart yang ada di sekolah? Semoga hari ini masih semangat, walaupun sudah siang ya, dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini, anak-anakku akan belajar mata pelajaran fisika bersama saya, Ibu Nur Alia dari UPT SMA Negeri 3 Lu Timur. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Pada hari ini, anak-anakku akan mempelajari mata pelajaran fisika pada materi medan listrik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan ketika anak-anakku selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini, anak-anakku dapat menganalisis medan listrik di sekitar muatan, titik, plat, dan bola konduktor dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita coba mereview kembali pembelajaran kita pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya, anak-anakku telah membahas tentang jenis muatan listrik. Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis muatan listrik? Iya, jenis muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Karena adanya interaksi antara dua muatan atau lebih, maka ada gaya yang timbul. Gaya yang timbul dapat berupa gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik. Kapan gaya tolak-menolak itu dapat terjadi? Ketika muatan yang berdekatan itu adalah muatan yang sama. Sedangkan akan terjadi tolak-menolak ketika muatan itu berbeda jenis. Sebagai contoh, ketika muatan positif berinteraksi dengan muatan positif, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Dan ketika muatan positif dan negatif, maka yang terjadi itu adalah gaya tarik-menarik. Nah, inilah yang diatur pada hukum Coulomb. Ada yang masih ingat persamaan dari gaya Coulomb? Di mana F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Jadi, ada dua besaran yang sangat mempengaruhi besar gaya Coulomb. Yang pertama itu adalah muatannya, dan yang kedua adalah jarak antar muatan. Itu review materi kita sebelumnya. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai medan listrik. Namun sebelumnya coba kita lihat ada percobaan sederhana yang sering sekali anak-anakku lakukan. Mungkin pernah dilakukan di jenjang yang lebih rendah yang lalu, yaitu di SMP. Pernah lakukan percobaan yang tampak pada layar? Iya. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ketika penggaris atau sisir
didekatkan pada serpihan kertas itu menempel pada mistar ataupun sisir. Dan kenapa ketika jaraknya jauh tidak ada yang menempel? Nah, inilah yang akan kita jawab nantinya di pembelajaran kita hari ini. Mengapa adanya seperti itu? Karena ada yang disebut dengan medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Sebagai contoh tadi, sisir yang didekatkan ketika masih berada di medan listrik muatan, maka akan tertempel. Tapi ketika sudah berada di luar dari area medan listriknya, maka serpihan kertas itu tidak akan menempel. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan percobaan sederhana tadi. Selanjutnya, benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik disebut dengan muatan sumber. Selanjutnya, muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber, dinamakan muatan uji. Dalam kasus tadi, sisir sebagai muatan sumbernya, dan muatan ujinya itu adalah serpihan kertas. Biasanya, muatan uji itu yang dipakai itu adalah muatan yang bersifat positif. Oke, sampai di sini paham ya definisi dari medan listrik. Selanjutnya, ada yang disebut dengan gaya listrik. Seperti di awal yang Ibu sudah mereview tadi materinya, ketika muatan sumber yang didekatkan itu adalah muatan yang sama jenisnya, maka yang terjadi adalah gaya tolak. Sedangkan ketika yang didekatkan itu adalah muatan yang berbeda jenis, maka yang terjadi adalah gaya tarik. Nah, yang perlu Anandaku pahami bahwa untuk muatan listrik positif, arahnya selalu keluar dari muatan tersebut. Ini dasarnya, dasar penentuan arah. Selanjutnya, untuk muatan negatif, arahnya selalu masuk ke muatan tersebut. Ya, jadi Anandaku harus memahami itu, karena dasar penyelesaian soalnya nanti adalah di penentuan arahnya. Sampai sini, sudah mulai ada yang dipahami? Nah, kalau sudah, kita coba lanjut lagi materinya. Nah, ada hukum yang membahas tentang medan listrik. Apa itu? Hukum Gauss. Apa dari hukum Gauss itu? Bunyinya bahwa jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Gambarnya seperti ini. Sini terlihat ada muatan yang menembus suatu bidang. Ya, ada medan yang menembus suatu bidang di mana dia membentuk sudut dengan garis normalnya. Untuk persamaannya, Anandaku dapat menggunakan persamaan C sama dengan E dikali A dikali cos theta. Dengan keterangan bahwa C itu adalah flux listrik, biasa juga disebut dengan jumlah garis gaya. A adalah luas bidangnya. Theta adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dan medan listriknya. Q tentunya besar muatan dan epsilon 0 adalah permitivitas udaranya. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan dari medan listrik. Persamaan medan listrik dapat timbul dari beberapa keadaan. Nah, mari kita lihat satu persatu keadaannya. Yang pertama adalah pada muatan uji. Untuk
menentukan besar medan listriknya, Anandaku dapat menggunakan persamaan E sama dengan F per Q0. Pada suatu titik, Anandaku dapat menggunakan persamaan E sama dengan Q, K dikali Q per R pangkat 2. Nah, keterangan rumusnya dapat Anandaku lihat pada slide di atas. Nah, apa perbedaannya Q kecil dengan Q besar di sini? Atau Q0. Q0 itu adalah muatan uji. Kalau Q besar adalah muatan sumbernya. Nah, di sini ada nilai K. Ada yang masih ingat nilai K yang kita pergunakan pada persamaan gaya kolom? Ya, Ibu ingatkan kembali. Nilai K di sini adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per C pangkat 2. Ibu harapkan ini Anandaku sudah tersimpan, tersave di memorinya. Selanjutnya, persamaan medan listrik pada partikel dalam satu garis lurus. Dalam hal ini, dipengaruhi oleh beberapa partikel. Anandaku bisa lihat pada gambar. Pada titik A ini dipengaruhi oleh dua muatan sumber. Ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Yang orange itu positif dan yang negatif itu adalah berwarna biru. Nah, jika kita mengingat kembali arah garis gayanya, tadi dikatakan ketika dia bermuatan positif, garis gayanya itu adalah selalu keluar. Sehingga untuk di titik A, ini yang berwarna orange, arahnya ke kanan. Oke? Selanjutnya, untuk muatan kedua, yang bermuatan negatif, arahnya itu selalu masuk ke sini. Sehingga arah medan magnet pada titik A itu juga ke kanan. Nah, yang menjadi kesepakatannya adalah ketika arah medan itu ke kanan, biasanya kita positifkan atau ditambah. Sedangkan ketika arahnya misalnya nanti ada yang ke kiri, maka nilainya minus atau kita selisihkan. Seperti itu. Karena di medan listrik pada titik A itu terdapat 2, maka carilah berapa energi totalnya yang diakibatkan oleh 2 muatan tadi. Nah, selanjutnya, bagaimana yang partikel tersebut membentuk sudut? Apa dan bagaimana cara kerjanya? Nah, medan listrik adalah sebuah besaran vektor, sehingga ketika membentuk sudut, maka selesaikanlah secara vektor. Vektor yang kita pergunakan di sini adalah vektor jajar genjang. Oke, selanjutnya, keadaan yang berikutnya. Persamaan medan listrik pada plat konduktor. Kita lihat gambarnya. Untuk plat konduktor yang terdapat muatan listrik, maka ada 2 bidang yang dipengaruhi oleh medan listrik tersebut. Sehingga untuk persamaannya, untuk lebih mengingatkan Anandaku bahwa karena adanya 2 bidang ini, maka di sini dibagi 2. Ini cara mengingatnya saja, karena nanti ada 2 plat. Seperti itu. Untuk keterangannya, silakan Anandaku lihat pada slide di atas. Jadi cara hafalnya atau cara mengingat persamaan ini, karena 2 bidang yang dilingkupi oleh medan listriknya, maka di sini terbagi 2. Selanjutnya, kita lihat persamaan medan listrik pada plat konduktor sejajar.
Berarti kalau begitu ada dua plat yang disejajarkan. Nah, dalam hal ini platnya bermuatan yang berbeda atau muatannya tidak sejenis. Lalu disambungkan pada sumber tegangan. Ternyata medan listrik yang dihasilkan itu adalah medan listrik yang berada di antara dari dua plat tersebut. Sehingga persamaannya, nah hampir sama dengan persamaan satu plat. Perbedaannya adalah karena yang dilingkupi hanya satu bidang, sehingga di sini tidak dibagi dua. Begitu cara hafalnya ya. Dia identik, tapi berbeda. Jadi cara ingatnya, kalau satu plat dibagi dua karena dua bidang, sedangkan untuk yang sejajar hanya dilingkupi satu bidang, sehingga dia tidak dibagi dua lagi. Nah, selanjutnya, persamaan medan listrik pada keadaan yang terakhir itu adalah medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, seperti ini. Ada bola konduktor yang bermuatan. Kita lihat medan listriknya. Ternyata ketika suatu titik berada pada dalam bola konduktor, di mana R-nya lebih kecil daripada jari-jarinya, nilai dari medan listriknya adalah 0. Jadi, ketika nanti dicari misalnya di titik A ini, yang berada di dalam bola konduktor, jadi nilai dari medan listriknya adalah 0. Selanjutnya, bagaimana ketika kita mau lihat medan listrik di permukaan bola konduktor? Misalnya di titik B. Kita pergunakan persamaan E sama dengan K dikali dengan Q per R pangkat 2. Di sini R besar. Apa yang dimaksud R besar di sini? R besar di sini adalah jari-jari bola konduktornya. Nah, selanjutnya, bagaimana medan listrik di luar bola konduktor? Misalnya di titik sini, di titik C. Kita lihat persamaannya, E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Coba perhatikan, dia identik persamaannya, tapi perbedaannya adalah R besar dan R kecil. R besar tadi jari-jari, apa itu R kecil? R kecil itu adalah jarak dari pusat bola konduktor ke titik yang kita mau lihat berapa medan listriknya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja atau bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang menyangkut dengan medan listrik, maka mari kita coba menyelesaikan contoh soal yang akan Ibu berikan. Mari sama-sama untuk menyelesaikan soal yang Ibu tampilkan. Jika nantinya Ibu mendapatkan kekeliruan dari penyelesaiannya Ibu, tolong dikoreksi. Oke? Oke, mari kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama, ada dua buah titik A dan B. Nah, kita coba tuliskan. Apa yang diketahui di dalam soal? Ada titik A dan B. Ada titik A, ini titik A, dan titik B. Terpisah sejauh 1/2 meter. Jadi jaraknya ini adalah, jadi kita pakai RAB, ini jaraknya 1/2 meter. Masing-masing bermuatan listrik sebesar QA-nya minus 4 mikrokolom dan QB-nya 9 mikrokolom. Berarti di sini terdapat QA nilainya minus 4 mikrokolom. Tentunya anandaku masih mengingat mikrokolom, jika kita konversi ke kolom, iya, nilainya berapa? 10 pangkat minus 6 kolom. Seperti itu. Sedangkan di QB
bermuatan listrik positif sebesar 9 mikrocoulomb, sehingga jika kita konversi 9 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Selanjutnya, titik C terletak 1 meter di kiri A. Ini titik A, sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti titik C ada di sini. Ini titik C. Jaraknya 1 meter dari A. Jadi, RCA itu 1 meter. Yang menjadi pertanyaannya, berapa medan listrik di titik C? Jadi yang ditanyakan EC. Nah, sebelum menyelesaikan persamaannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui arah-arah dari medan listrik yang diakibatkan oleh muatan A dan muatan B di titik C. Sekarang kita lihat. Di titik C dipengaruhi oleh QA dan QB. Di QA muatannya negatif. Berarti kalau dia negatif, arahnya di sini selalu ke titik A. Mengapa? Karena ingat tadi, minus arahnya selalu masuk ke muatan. Nah, selanjutnya, untuk titik B, di sini bermuatan positif. Arahnya tadi kemana? Selalu mau dijauhi, sehingga arahnya ke sini. Ini adalah E, C terhadap B. Kalau yang ini tadi, E, C terhadap A. Setelah kita lihat arah dari muatannya, arah dari medan listriknya, maka kita bisa tentukan, oh, di titik C ada 2 medan listrik yang mempengaruhi. Karena ada 2, sehingga penyelesaiannya kita totalkan. Di penjelasan awal, dikatakan bahwa ketika arahnya ke kanan dia positif, berarti ECA positif, sedangkan untuk ke kiri dia negatif, berarti ini kita selisihkan, ECB. Sampai di sini paham kenapa dia dinegatifkan? Nah, selanjutnya, kita masukkan persamaannya. Jadi, K dikali Q. Q apa yang mempengaruhi di CA? Ya, tentunya QA. Dibagi dengan jarak dari C ke A pangkat 2. Bagaimana dengan ECB-nya? Sama. Yang membedakan hanya di sini QB, sedangkan R-nya adalah RCB pangkat 2. Paham sampai di sini? Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Nilai K, 9 kali 10 pangkat 9. QA, 4 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan RCA. RCA tadi ada 1 meter pangkat 2. Sekarang, ECB-nya lagi. 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB berapa? 9 kali 10 pangkat minus 6. RCB. Nah, RCB harus kita analisis kembali. RCB itu adalah jarak dari titik C ke B. Berarti ini adalah totalnya. Jadi, RCB, totalnya berarti RCA ditambah dengan RAB. Jadi 1 ditambah dengan 1/2. Hasilnya 3/2 meter. Masukkan di persamaan. 3/2 pangkat 2. Kalau kita selesaikan, ini berpangkat 1 sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikurang. Di sini 9 kali 10 pangkat 9
9 kali 10 pangkat minus 6, 3 pangkat 2, 9, dibagi dengan 4 pangkat 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini bisa kita coret. Jadi, tinggal di sini tinggal 1/4. Jadi, kalau kita naikkan menjadi kali, maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikurang 9 kali 10 pangkat 9 kali, naik ke atas menjadi kali, berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Coba perhatikan antara ruas kiri dan ruas kanan yang kita selisih. Nilainya sama, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi jawaban untuk pertanyaan latihan nomor 1 ini adalah A. Seperti itu. Jadi cara penyelesaiannya, analisis dulu ke dalam gambar. Setelah itu, lihat bagaimana persamaan yang akan kita gunakan dan menyelesaikan secara matematis. Sampai di sini paham? Nah, kalau begitu, kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini berbicara tentang garis medan listrik. Kalau kita bicara garis medan listrik berarti apa? Kita ke hukum Gauss. Jadi penyelesaiannya penyelesaian hukum Gauss. Apa yang diketahui di dalam soal? Diketahui panjang dari papan. Jadi panjangnya 20 cm. Kita konversi menjadi 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lebarnya berapa? Lebar 15 cm. Jadi kita konversi 10 pangkat minus 2 cm. Sorry, bukan cm lagi, tapi meter. Ini sudah dikonversi. Selanjutnya apa yang diketahui? Kuat medan listriknya. Berarti E-nya berapa? 100 Newton per Coulomb. Searah bidang. Ada kata kunci searah bidang. Berarti kalau begitu, coba kita gambarkan. Ini anggap ini bidangnya. Medan listriknya searah bidang, berarti di sini arahnya. Masuk ke sini. Kalau kita lihat gambarnya, ini normalnya, garis normalnya, berarti membentuk sudut 90 derajat. Oke? Sehingga yang ditanyakan di sini tadi adalah fluksnya. Sehingga kita coba selesaikan. Fluks listrik atau garis medan listriknya, rumusnya apa? E dikali A dikali dengan cos theta. Kita masukkan sudutnya tadi, E dikali A cos 90 derajat. Ada yang ingat cos 90 derajat berapa? Nilainya? Iya, nilainya adalah 0. Jadi, kita masukkan 0. Apapun yang dikali dengan 0, nilainya akan menghasilkan 0. Jadi, jawabannya adalah E. Paham sampai di sini? Jadi, dalam menyelesaikan soal mengenai flux magnetik, Anandaku cari kata kuncinya. Searah bidang. Oh, berarti seperti ini gambarnya. Atau kalau disebutkan sudutnya sebesar 30 derajat, berarti theta yang kita gunakan adalah 30 derajat. Jadi disesuaikan dengan soal yang diketahuinya ya. Seperti itu. Sampai di sini paham hukum Gauss? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal ketiga. Nah, contoh soal ketiga ini membahas tentang plat konduktor sejajar. Ada kata kuncinya sih. Sehingga mari kita tuliskan diketahuinya. Diketahui
luas dari platnya itu adalah 10 cm pangkat 2. Ini harus kita konversi ke meter pangkat 2. Caranya 10 cm ke meter itu 10 pangkat minus 2 meter. Karena ini pangkat 2, pangkatkan 2 juga ini. Seperti itu. Sehingga hasilnya 10 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Selanjutnya, berlawanan jenis. Oke, karena berlawanan jenis berarti bisa menimbulkan medan listrik ya. Selanjutnya, besar muatannya. Q-nya sebesar 0,885 mikrokolom. Kembali konversi ke kolom. Di 0,885 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Apa yang ditanyakan? Kuat medan listriknya. Berarti yang ditanyakan adalah E-nya. Karena ini adalah plat konduktor sejajar, maka kita menggunakan persamaan untuk plat konduktor sejajar. Ingat persamaannya, E sama dengan Q per epsilon 0 dikali dengan A. Ada nilai epsilon 0-nya di sini ya. Karena semuanya sudah ada, sekarang kita masukkan nilainya. 0,885 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi epsilon 0-nya 8 dikali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali dengan A-nya 10 kali 10 pangkat minus 6. Nah, apalagi yang kita harus selesaikan? Ya, ini kali silang dulu. Sehingga 0,885 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi. Kali 10 ini berarti 88,5 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat minus, bukan pangkat minus 6 di sini, ini pangkat minus 4. Oke, sampai di sini paham? Setelah itu, selesaikan, dibagi. Untuk mempermudah pembagian, lakukan notasi ilmiah. Kita mundurkan 2 kali. Berarti kalau mundur 2 kali komanya, menjadi 88,5. Karena mundur komanya, apakah minusnya bertambah atau berkurang? Iya, minusnya menjadi bertambah. Berarti mundur 2 kali menjadi minus 8. Dibagi dengan 88,5 kali 10 pangkat, ini jadi berapa? Minus berapa jawabannya? Minus 16. Ditambah ya pangkatnya. Nah, ini sudah enak sekali kita lakukan pembagian, tinggal coret saja. Oke. Jadi hasilnya 1 kali 10 pangkat minus 8, ini kita rubah menjadi kali, naik menjadi pangkat positif. Selanjutnya hasilnya 1 kali 10 pangkat minus atau positif. Jawabannya bagus sekali. Jawabannya adalah positif. Jadi untuk soal yang ketiga, jawabannya adalah B. Bagaimana? Untuk plat konduktor sejajar, paham ya? Jadi yang mempersulit kita di sini adalah biasanya konversi-konversi satuan dan pembagiannya. Untuk mempermudah konversi satuan, ingat bagaimana yang diajarkan, dan selanjutnya untuk mempermudah kita lakukan pembagian atau menyelesaikan secara matematis, lakukan notasi ilmiah. Karena notasi ilmiah adalah cara untuk mempermudah kita dalam melakukan pembagian, perkalian, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk contoh soal, yaitu kasus pada bola konduktor. Nah, perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan, berapa medan magnet di titik A, B, dan C?
Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dalam soal adalah diameternya. Diameter. Ini 6 cm. Kalau diameternya 6 cm, berapa jari-jari? Iya. Jawabannya adalah 3 cm. Ingat, jari-jari itu diperoleh dari hasil bagi 2 dari diameternya. Selanjutnya, ada lagi yang diketahui, ya, muatannya, Q-nya, sebesar 36 mikrokolom. Kita konversi 36 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Sekarang, kita selesaikan. Yang ditanyakan pada titik A. Berarti A. Dalam 1 detik. Ada yang bisa jawab? Bagus sekali. Jawabannya adalah 0. Mengapa 0? Karena titik A berada di dalam bola konduktor. Jadi tidak ada medan listrik. Kita lanjut ke EB. EB terletak di mana? Titik B-nya terletak di permukaan. Berarti kalau begitu kita pakai rumus untuk permukaan tadi. K dikali Q per R besar, R kecil, R besar. Ini R pangkat 2. Kita masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 36 kali 10 pangkat minus 6. R-nya konversi dulu. 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini berpangkat 2. 3 kali 3, 9. Ini mati. 10 pangkat minus 2. Dipangkatkan 2 lagi menjadi minus 4. Ingat ini dikali ya. Oke. Jadi hasilnya tinggal 10 pangkat 9 dikali 36 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 4. Oke ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya tinggal 36. Ini tinggal minus 2. Ini menjadi 10 pangkat 7 Newton per kolom. Itu untuk titik B yang terletak di permukaan bola. Dan yang terakhir, yang diminta di titik C, di luar dari bola. Jadi kita pakai persamaan yang di luar bola tadi. K dikali Q per R apa yang kita gunakan? Betul, R kecil. R kecil dari mana? Dari titik pusat ke titik C. Kalau kita lihat gambarnya, jari-jarinya 3, di sini 3, berarti R-nya adalah 6 cm. Sehingga, kita masukkan nilainya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 36 kali 10 pangkat minus 6. R-nya berapa? 6. Berarti 6 dikali 10 pangkat minus 2, ini berpangkat 2. 6 kali 6 ini 36. 36 bisa habis. Ini jadi 10 pangkat minus 4. Sehingga 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Inilah contoh soal dari medan listrik pada bola konduktor. Baik itu di dalam bola, di permukaan bola, dan di luar bola. Coba kita lihat dari hasilnya, bisakah tidak kita simpulkan? Ya, coba kita simpulkan. Ketika dia di dalam bola, nilainya 0. Ketika berada di permukaan bola, disitulah medan listrik yang paling maksimal. Sedangkan semakin jauh dari bola konduktor, maka medan listriknya akan semakin besar kecil? Bagus sekali, akan semakin kecil. Seperti itu penjelasannya. Nah, itu tadi
beberapa contoh soal yang Ibu sudah tampilkan pada keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh medan listrik. Tadi sudah bola konduktor, keping sejajar, pada titik, flux magnetiknya. Tiba saatnya anak-anakku menjawab soal pada sesi yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu sesi cerdas cepat. Ayo anak-anakku yang ada di sekolah, mari berpartisipasi dalam menyelesaikan soal latihan yang Ibu akan berikan. Bagaimana? Sudah siap untuk sesi cerdas cepatnya? Ayo kita sapa-sapa terlebih dahulu, sekolah mana yang ikut join pada kelas kita kali ini? Iya. Ada SMA Negeri 5 Bantaeng, ada SMA Negeri 8 Selayar, ada SMA 10 Bulukumba, ada SMA 13 Makassar, ada SMA 2 Bone, ada SMA 18 Bone, ada SMA 3 Maros, ada SMA 8 Selayar. Oke, sudah siap anak-anakku untuk sesi cerdas cepatnya? Oke, ada yang sudah kasih jempol. Sekarang soal pertama. Silahkan disimak soalnya dan dijawab. Ibu tunggu jawabannya. Boleh raise hand atau anak-anakku boleh mengirimkan jawabannya melalui kolom chat. Ibu bantu membacakan soalnya. Terdapat dua benda bermuatan listrik, masing-masing Q1, Q2, terpisah dengan jarak 8 cm. Jika kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak 3 cm dari Q1, di mana nilainya adalah 0, maka berapa perbandingan Q1 dan Q2-nya? Ayo, silahkan dikerjakan. Ibu menunggu jawabannya melalui kolom chat, atau jika ingin dikenal luas, anak-anak kita ini mau disapa-sapa juga dengan sekolah yang lain, boleh raise hand. Oke, ada dari SMA 5 Bantaeng. Jawabannya deh. Kita tunggu lagi satu. Siapakah yang benar dan cepat kali ini? Satu lagi. Tadi jawabannya deh. Dari SMA 5 Bantaeng. Mungkin ada yang raise hand? Tidak ada? Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Jadi tepat sekali anak-anakku yang ada di SMA 5 Bantaeng. Kita lihat sekilas cara kerjanya. Jadi di sini ada dua muatan yang sama, terpisah sejauh tadi. Nah, lihat dulu, berarti menyelesaikan soal ini lihat dulu kemana arahnya. Dan ternyata arahnya itu adalah berlawanan. Sehingga tidak bisa juga ya nilai medan listriknya bernilai 0 kalau tidak berlawanan. Jadi kapan medan listriknya 0 berarti kemungkinannya adalah arah medannya itu pasti berlawanan. Sehingga kita selesaikan hasilnya 9:25. Oke, selanjutnya masih ada soalnya Ibu. Soal kedua. Ini tentang bola berongga. Silahkan anak-anakku yang ada di sekolah untuk menjawab dan mengirimkan jawabannya melalui kolom chat. Kita lihat lagi untuk soal kedua, siapa atau dari kelas mana, dari sekolah mana yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat tentunya. Ayo kita sapa-sapa lagi anak-anak kita. Siapa yang sudah kerja? Ada dari yang belum saya panggil tadi, ada dari SMA 12 Lu Utara. Halo anak-anakku yang ada di sana. Ada tadi SMA 2 baru juga ya, bergabung. Terima kasih telah bergabung di program Smart School. Ada dari SMA 2 Bone. Ada tidak yang mengirimkan jawabannya?
Tidak ada? Kalau begitu, silahkan di screenshot tampilannya. Nanti jawabannya Ibu tunggu di YouTube Smart School. Silahkan komen di YouTube kita dan jawab pertanyaannya. Oke? Seperti itu. Sekilas Ibu tampilkan. Lalu kita kembali ke soal yang terakhir. Soal terakhir, nah, ini mengenai 2 buah keping. Berarti keping sejajar tadi. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ayo, insya Allah bisa dikerjakan. Tapi hati-hati pada satuannya. Yang menjebak dalam soal Ibu ini adalah konversi satuannya. Di sini terlihat ada muatan yang bernilai nanokolom per meter pangkat 2. Hati-hati di situnya. Ya, supaya bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil dari penyelesaian soal. Ada yang jawab? Wih, bagus sekali ya SMA 5 Banteng. Katanya jawabannya A. Apa betul jawabannya dari SMA 5 Banteng? Ibu tampilkan jawabannya. Jawabannya adalah B. Gimana kekeliruannya? Atau Ibu yang keliru? Oke, nanti Ibu tunggu jawabannya di komen YouTube Smart School, khusus di live atau khusus di video yang menayangkan Ibu tentunya. Materi tentang medan listrik. Anak-anakku yang ada di sekolah boleh mengulang pembelajaran kita kali ini dengan mencari di YouTube Smart School, Sulsel. Di sana banyak sekali video-video hasil pembelajaran kita selama program Smart School, bisa diulang, bisa dinonton kembali, sehingga anak-anakku tentunya bisa paham materi yang sudah kita tampilkan di program Smart School, termasuk pada materi Ibu hari ini. Oke, saya kira seperti itu pembelajaran kita hari ini. Satu kata dari Ibu, semangat. Selalu semangat dan selalu mencoba menyelesaikan soal-soal fisika. Karena ketika kita menyelesaikan soal-soal fisika dan jawabannya kita dapatkan, disitulah kepuasan kita belajar fisika. Terima kasih atas partisipasinya anak-anakku. Semoga apa yang Ibu tampilkan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Dan Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Bye.